Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, bapak-bapak saudara yang dirahmati Allah SWT. Allah SWT menciptakan dunia ini adalah untuk sebagai tempat ujian. Ujian oleh Allah SWT agar kita tahu siapa yang pantas untuk dicintai oleh Allah dan siapa yang pantas untuk dibenci oleh Allah. Siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk nerakanya Allah. Ini yang dirasa adalah ujian Allah ini banyak. Apapun kondisi kita, setiap saat, setiap detik, ujian itu pasti datang. Latu berlawu nafi amwalikum wa anfusikum. Dan pasti akan datang kepada kalian ujian. Dari mana itu? Dari dirimu sendiri. Dari amwalakum wa anfusikum. Dari hartamu. Harta itu ujian. Kalau orang bangga dengan harta yang dia miliki, ini orang bodoh, Pak. Seolah-olah kalau punya apa-apa, ini orang yang berjaya, ini orang sukses, ini orang mulia. Kalau orang membanggakan hartanya, merasa sukses dengan harta kepunyaan dia, ini orang bodoh, Pak. Faraja ala qaumi, dan ketika Qarun ini keluar kepada kaumnya dengan kemegahan dunianya, maka ahli-ahli dunia, orang-orang yang cenderung kepada dunia menyatakan apa? Beruntung daripada Qarun. Tapi orang yang punya ilmu, apa katanya? Alladzina utul ilma ayyakum. Orang-orang yang punya ilmu mengatakan kamu celaka kamu. Maknanya apa? Orang yang bangga dengan harta, merasa sukses dengan harta, ini karena kebodohannya saja, Pak. Ujian kok dibangga, itu dari mana logikanya? Karena kebodohan, karena ketidaktahuannya saja. Padahal ini adalah hanya ujian. Kaya miskin ini ujian. Pekerjaan kita, profesi kita ini ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaan berhasil juga ada, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana para sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini sukses. Suksesnya karena apa? Diuji oleh Allah ini tetap dia mentaati perintahnya dalam ketaatan kepada Allah. Ada juga yang diuji dengan kemiskinan. Tapi dia tetap mentaati perintah Allah dan tetap istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang menyatakan Rabbnya itu sebagaimana Allah sebagai Tuhannya, Rabbnya, dan dia tetap istiqomah dalam keyakinannya dan tetap istiqomah dalam mentaati perintahnya Allah, ala takhafu wa la tahzanu, maka kamu jangan susah dan jangan gelisah. Ini hanya ujian saja. Jadi sekali lagi, kaya miskin hanya ujian, bukan wujud kesuksesan. Sukses itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang menciptakan hidup dan mati agar kita ini tahu mana yang paling baik amalnya. Jadi Allah tidak lihat harta kita, kedudukan kita, profesi kita. Hari ini orang banyak bangga dengan profesinya. Seolah-olah saya punya profesi ini mentereng, ini bagus, profesi bagus. Saya ini orang mulia. Seolah-olah kalau di Allah berikan kemiskinan, pekerjaan yang apa ya Pak ya, kerjaan yang gak berjaji gitu istilahnya, gajinya wis rekoso, mengkis-mengkis itu, awan esok sore banting tulang, gaji ini brojone ya mung sak uprit gitu, bahkan sedikitnya sak uprit. Tapi itu hanya ujian saja sebenarnya. Maka bapak-bapak yang disenangi, inilah yang selalu dirisaukan oleh orang-orang soleh. Apakah dia sekarang ini kita bisa taat? Tapi apakah tahun ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan kita masih bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah? Contohnya siapa? Qarun laknatullah alaih.
Qarun ini sebenarnya pengikutnya Nabi Musa. Ya, bahkan dia ini ahli daripada membaca Taurat. Ketika dia miskinnya itu. Tapi dia mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, doakan saya agar saya bisa kaya, saya nanti bisa amal sebanyak-banyaknya. Mendesak nama Nabi Musa alaihissalam. Begitu didoakan, dia sombong, dimintai zakat saja nggak boleh, malah dia kufur kepada Allah. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Ini semua karunia, ini semua yang saya miliki karena ilmu yang saya miliki. Ini kesombongannya Qarun akhirnya dilaknat oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Dunia sampai akhiratnya Allah. Maknanya apa Bapak Saudara? Ya orang yang diuji oleh Allah ketika hidupnya di dunia ini gagal, maka nasibnya nanti seperti Qarun laknatullah. Maka kita harus paham ini hanya ujian, dan ujian itu berat dan itu harus dilewati. Dan itulah kehidupan yang dunia ini tempat untuk ujian kita. Orang yang sukses itu orang yang lolos daripada ujian. Orang yang sukses itu orang yang lolos dari ujiannya Allah. Walillahi azzatu, wali rasuli, walil mu'minin. Nah, al-izzah, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan itu punya siapa? Punya Allah, Rasul, dan orang mukmin. Selain itu tidak ada kemuliaan. Sekaya apapun. Tapi kalau kaya bisa masih punya iman, tetap istiqomah, itu juga mulia. Mulianya bukan karena kayanya, mulianya bukan karena kedudukannya, mulianya karena masih tetap istiqomah dalam mentaati perintahnya Allah. Inilah orang yang sukses. Ini harus kita pahami. Orang yang beriman itu selalu merisaukan dua pemikiran dia. Yang selalu dia risaukan. Kehidupan yang dia telah lewati dan kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang telah lewati, dia selalu berpikir, apakah amal yang saya perbuat selama ini diterima oleh Allah atau belum? Ini kerisauan orang yang mukmin. Apakah dosa-dosa yang selama ini saya perbuat Allah sudah ampuni atau belum? Ini yang telah lewat. Selalu dia berikan risaunya dia. Dan yang kedepannya dia selalu risau, apakah dia masih bisa istiqomah di dalam mentaati perintahnya Allah. Karena memang ada orang yang sekarang iman, sekarang jujur, tapi lama-lama enggak. Waktu dia masih belum kerja, ilmunya kuat, wah nanti saya kerja, nanti kalau saya jadi pejabat tetap saya jujur. Tapi nek ditapuk dek sak miliar ya mengkem, Pak. Iya tahu, Pak? Iya enggak, Pak? Dulu yang teriak yang apa itu? Dulu yang sekarang korupsi itu dulu waktu dia mahasiswa ya teriak-teriak gitu, Pak. Tapi begitu ndelok apa, Pak? Ditabuk sakmenya ya. Karena apa? Inilah yang terjadi kita pada saat ini. Kita sekarang dalam kondisi yang seperti ini belum apa-apa. Tapi begitu setelah kita nyemplung di dalamnya belum tentu kita tetap bisa istiqomah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah SWT istiqomah